Oke, kembali lagi kita ke part 2-nya. Kalau part 1 tadi sudah kita bahas tentang mad silah. Kita lanjut ke mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Mad badal. Mad badal. Mad artinya memanjangkan, badal artinya mengganti. Jadi secara istilah, mad itu memanjangkan, madda yamuddu. Badal artinya mengganti. Badala yubaddilu, mengganti. Mad badal ini apa yang diganti? Mad badal ini terjadi karena ada ya, waw, dan alif menggantikan hamzah. Jadi ada hamzah yang digantikan alif, waw, dan ya atau ya. Secara istilah, mad badal terjadi ketika ada hamzah berharokat hidup, terserah harokat yang mana, berharokat hidup, ada hamzah berharokat hidup, fathah, kasroh, atau dhammah, bertemu dengan hamzah yang sukun atau yang mati. Maka dia dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Tengok contohnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Di sini ada 2 contoh mad badal. Yang pertama aminu, yang kedua amana. Kita ambil 1 contoh yang aminu. Tapi di sini tidak ada hamzah sukun. Kan tadi ketika ada hamzah yang berharokat hidup bertemu dengan hamzah sukun, tapi di sini tidak dapat hamzah sukun. Maka perlu kita bongkar lagi isinya, perlu kita dalami lagi ilmu bahasa Arab kita agar kita mengetahui kenapa dia terjadi mad badal di situ. Jadi prosesnya, asal kata amanu ini adalah amanu. Nah, amanu ini dia hamzah sukun bertemu dengan hamzah yang berharokat hidup. Jadi satulah dia mad badal, dibaca 2 harokat. Amanu. Nah, ini hamzah sukunnya digantikan oleh alif. Jadi dalam bahasa Arab itu ada perubahan cara baca. Perubahan cara baca, baik itu ayat, baik itu hadis, baik itu pengucapan lapas orang Arab sehari-hari, terdapat perubahan cara bacanya. Kenapa diubah? Karena sulit diucapkan atau untuk keindahan bahasa atau lebih indah untuk diucapkan. Dalam masalah ini, amanu tadi memiliki arti berimanlah. Berasal dari kata perintah amanu. Awalnya amanu ini berasal dari amanu. Asal katanya adalah amana yu'minu. Fi'il madinya amana, fi'il mudhari'nya yu'minu. Kemudian ditasrifkan ke fi'il amr atau fi'il perintah, berubah menjadi amanu. Berimanlah. Yang awalnya beriman berubah menjadi berimanlah. Ini untuk anta, 1 orang. Kalau untuk antum yang jamak menjadi amanu. Amanu. Berimanlah. Karena ada hamzah yang berharokat hidup bertemu dengan hamzah sukun, maka diubahlah hamzah sukun tadi menjadi alif. Amanu. Nah, itu tadi. Contoh-contoh lain juga banyak terdapat dalam Al-Quran. Contoh mad badal tadi dalam surat Al-Baqarah saja, kita tengok ke belakang lagi. Dalam surat Al-Baqarah saja ayat 13 dan 14 saja sudah banyak di sini. Nih. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ada 2. Aminu dengan amana. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sini juga amanu, amanna. Ini juga contoh dari mad farki. Mad badal, maaf. Contoh dari mad badal. Dalam bahasa Arab sendiri banyak
Bapak sampaikan tadi banyak perubahan-perubahan bahasa. Contohnya ini dalam lapas iqamah. Qad qamat as-shalah. Asalnya itu qad qamat as-shalah. Qad qamat telah berdiri. As-shalah salat telah berdiri. Salat telah berdiri. Asal katanya qad qamat as-shalah. So qamat ini artinya telah berdiri, fi'il madi. Karena susah untuk diucapkan, tak enak didengar, maka diubahlah baris qamat ini menjadi qad qamatis shalah. Nah, diubah menjadi kasroh. Nah, itu sudah banyak terdapat dalam bahasa Arab. Termasuk juga setelah khatib khutbah yang kedua, di akhir khutbah kedua, khatib mengucapkan aqimis shalah. Awal katanya itu adalah aqim as-shalah. Salatlah, dirikanlah salat untuk menyuruh untuk kepada maksudnya Rasul menyuruh Bilal untuk melantunkan iqamah. Tapi aqim as-shalah itu tak enak didengar. Jadi khatib mengucapkan aqimis shalah. Kita lanjut ke mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad secara bahasa mad tamkin artinya mad memanjangkan, sudah kita bahas tadi. Tamkin artinya pemantapan atau penetapan atau penguatan. Nah, tamkin itu artinya pemantapan. Mad tamkin terjadi ketika ada ya sukun. Mad tamkin terjadi ketika ada ya sukun, didahului ya bertasydid yang kasroh. Jadi syaratnya yang pertama ada ya sukun, kemudian sebelumnya terdapat huruf ya yang bertasydid. Sebelumnya terdapat huruf ya yang bertasydid dan harus berharokat kasroh. Nah, ya cara membacanya dimantapkan bunyi ya tasydidnya dengan ditekan. Contohnya, nih, ketika ada ya berharokat ya bersukun, nih ya sukun, didahului ya bertasydid, maksudnya sebelumnya terdapat ya bertasydid yang berharokat kasroh. Nah, ini masuk, jatuhlah hukumnya dia mad tamkin. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Jadi ada dua. Lafi illin. I-nya itu dimantapkan bunyinya. Illin. Ditegaskan lagi, dimantapkan lagi bunyinya. Illin. Ada dua tasdid di sini. Yang pertama lam, ini lam. Kemudian ada ya. Ditegaskan yang pertama illi, kemudian i. Jangan illi, jangan seakan-akan ya sukun ini tidak ada. Jadi harus ditegaskan di sini ada ya ada yang bertasdid berkat kasroh dan sini ada ya sukun. Illin. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Illin. Seperti itulah kira-kira cara membaca mad tamkin. Kita lanjutkan mad farqi. Ini saya tulis farqi, seharusnya R-nya 1, mad farqi. Mad artinya memanjangkan, farqi artinya pembeda. Nama lain Al-Quran itu ada namanya Al-Furqan. Itu adalah pembeda, sama artinya pembeda. Apa yang dibedakan mad farqi? Mad farqi digunakan untuk membedakan kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Jadi mad farqi digunakan untuk membedakan kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang itu adalah kalimat tanyanya. Nah, yang dibaca panjang kalimat tanya bukan kalimat dan yang dibaca pendek itu adalah yang bukan kalimat tanya. Mad farqi dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Jadi wajib panjangnya 6 harokat atau 3 alif.
Dan spesialnya lagi, mad farqi ini hanya terdapat 4 tempat dalam Al-Quran. Kalau mad lain tadi ada di beberapa tempat, mad farqi ini terdapat hanya dalam 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 143 dan surat Al-An'am ayat 144, kemudian surah Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Tengok contohnya, surat Al-An'am ayat 143, mana dia mad farqi? Di sini. Kul az-zakaraini. Jadi kalau itu bukan kalimat tanya, kalau bukan dia mad farqi, kita langsung aja kita baca Kul az-zakaraini. Tapi itu salah. Karena ini dia kalimat tanya, kita harus membedakan di 4 tempat dalam Al-Quran ini, maka kita harus panjangkan terlebih dahulu. Makanya kita bacanya Kul az-zakaraini harrama amil unsayain. Tengok contohnya lagi di ayat yang ke selanjutnya. Sama bunyinya juga. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Jadi untuk membedakan ini kalimat tanya atau bukan, dan untuk menandakan ini kalimat tanya, maka kita bacalah hukumnya mad farqi, dan hanya ada 4 tempat dalam Al-Quran wajib kalian panjangkan 6 harokat. Qul az-zakaraini. Jadi kita panjangkan dulu 6 harokat A-nya itu, baru kita masukkan ke tasydid za-nya. Az-zakaraini. Kira bisa. Dan hati-hati, coba dihafal yang 4 ini ketika kita membaca Al-Quran, bertemu dengan 4 tempat ini, Al-An'am 143, 144, Yunus 59, An-Naml 59, maka kita harus membacanya mad farqi yang wajib dipanjangkan 6 harokat. Mungkin cukup sekian materi kita. Bapak harap semua videonya, ada tadi part 1 tentang mad silah, kemudian tentang mad sebelum mad tabi'i, mad far'i, dijelaskan juga di situ tadi wasol dan waqaf. Semuanya itu kalian tonton dan dicatat. Ditonton dan dicatat. Kalau bisa videonya itu di-download. Jadi bisa didengarkan ulang-ulang. Jadi setelah mendengarkan video ini, dicatat di buku catatan. Kemudian dicatat di buku catatan, kemudian dicatat di buku catatan yang penting-penting, tambahkan contoh yang tadi 4 buah mad tadi, tambahkan contohnya masing-masing 2. Keempat buah mad tadi ini tambahkan masing-masing 2, kecuali mad farqi karena sudah cuma ada 4 dalam Al-Quran, tidak perlu ditambahkan lagi. Nih, keempat buah mad ini tambahkan contohnya, dicatat di buku catatannya, difoto dan kirimkan ke grup. Sebutkan nama dan kelasnya. Paling lambat seminggu setelah video ini diterbitkan. Jadi setelah video ini diterbitkan, seminggu setelah itu wajib catatannya difoto, dikirim ke grup. Dan nantinya kita akan lakukan juga
Mungkin di akhir bulan nanti kita akan ulangannya juga insya Allah online. Dan bagi yang tidak ada WhatsApp-nya, silakan nanti boleh di SMS ke nomor WA Bapak, konfirmasi bahwasanya dia tidak punya HP, tidak punya WhatsApp, dan bisa nanti kita ujian secara offline. Untuk saat ini, karena kemarin sudah ada beritanya warga desa Sungai Kumango itu positif 1 orang COVID-19, memang hasil perjalanannya dia dari Batam, 3 minggu yang lalu dari Batam, kemudian dia di swab hasilnya positif dan sedang dirawat di RSUD Pekanhulu. Bapak harap maka untuk saat sekarang ini sekolah diliburkan total, maksudnya semua guru karyawan tidak datang ke sekolah agar sekolah dikunci untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Jadi Bapak harapkan jangan ada yang ke sekolah, tak boleh ada yang ke sekolah, jangan ada yang berkumpul-kumpul. Sementara ini jangan ada yang berkumpul-kumpul apapun itu, karena semua guru sudah sepakat tidak ada yang menyuruh untuk berkumpul, tidak ada yang mengantarkan ke sekolah. Kalau buku catatannya tinggal di sekolah, LKS tinggal di sekolah, tak usah dijemput. Sekarang ini tak usah dijemput, buat dulu di buku selembar, di kertas selembar atau di buku lain. Bapak akhiri. Aku ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Videonya silakan di-download, di-share ke kawan-kawannya. Kalau bisa di-download, di-share pakai share it atau pakai Bluetooth bagi kawan yang tidak punya paket. Disimpan videonya, ditonton berulang-ulang agar semua paham, karena beginilah kondisi kita, tak bisa tatap muka, dan kita coba maksimalkan melalui video-video seperti ini. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tunggu catatannya, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan ulangan harian 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.